kita beralih ke pertanyaan berikut dari Bu Widya. Pak Aam, boleh nggak wakaf Quran dikeluarkan dari zakat penghasilan? Bu Widya ya, tentu saja kalau wakaf itu harus kita keluarkan dari uang kita sendiri. Jadi bukan dari zakat. Karena kalau zakat itu kan sudah jadi kewajiban, Bu, ya. Jadi zakat itu sudah jadi kewajiban. Nah, kalau wakaf itu harus kita keluarkan dari uang kita. Misalnya begini, untuk bulan ini saya keluar zakat 100.000, ya. Nah, 100.000, ya itu zakat yang harus saya berikan, dan itu menjadi hak fakir, miskin, ya, ibnu sabil, sabilillah, begitu. Kalau zakat. Nah, ibu misalnya bisa lihat di surat At-Taubah ayat 60. Kalau zakat itu kan jelas peruntukannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi kalau zakat itu, zakat, sedekah, infak, peruntukannya jelas, yaitu bagi siapa? Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengelola, mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang terlilit hutang. Nah, ini terlilit hutang karena untuk hidup ya, bukan untuk, ya, jadi ada orang yang untuk sekolah anak saja berhutang, untuk makan berhutang. Nah, ini bisa dibantu dari zakat. Untuk dakwah ya, dan orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah. Jadi orang-orang yang ibnu sabil itu sedang perjalanan di jalan Allah. Seperti adik-adik kita yang sedang kuliah di Bandung, orang tuanya tidak mampu menafkahi sehingga oleh kita dibantu dari zakat. Itu bisa, karena itu kategorinya ibnu sabil. Nah, jadi Bu Widya, kalau zakat itu peruntukannya jelas, seperti yang dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60. Di ayat itu ada penekanan faridotam minallah, itu ketentuan Allah, ya. Nah, sementara wakaf ya, itu harta yang kita keluarkan di luar zakat untuk kepentingan agama. Misalnya kita ada program wakaf Al-Quran. Kenapa kita buat program wakaf Quran? Mujang-bujang setelah kita survei ya, jadi Percikan Iman itu coba mensurvei ke daerah-daerah. Banyak di masjid-masjid itu yang Qurannya udah pada butut ya, dan Qurannya juga Quran jadul gitu. Orang mau menyentuhnya juga males, udah berdebu begitu. Nah, makanya kita buka program wakaf Quran ya. Jadi bagi mojang-bujang Bapak Ibu yang ingin berwakaf Al-Quran, ya kita buka forum itu ya. Bisa datang ke Taman Citarum, bisa juga ke Majelis Percikan Iman ya. Bisa juga lewat nomor rekening wakaf Al-Quran. Nah, jadi Quran kontemporer yang mudah dicerna itu, terjemahannya yang mudah dicerna, itu kita sebar ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Terus kita itu bukan hanya menyebar Quran, tetapi juga memberikan guru untuk mengajarinya ya. Seringkali program wakaf itu cuma nyebarin Quran. Bukan itu yang kita lakukan. Maksud saya bukan sekedar nyebarin Quran, tetapi juga menyebarkan guru yang mengajarkan Al-Quran. Nah, itu program wakaf Al-Quran di Percikan Iman seperti itu. Nah, itu dikeluarkan dari dana di luar zakat ya. Saya bulan ini zakat 100.000. Saya mau wakaf Quran, ya saya ambil lagi dari uang saya ya. Misalnya saya wakaf Quran 150.000 atau 200.000 begitu untuk wakaf Al-Quran gitu. Nah, selama Quran itu dipakai, selama
itu dimanfaatkan, maka amalnya mengalir terus. Itu kelebihan dari wakaf, ya. Jadi mojang-bujang, kita ini ada program wakaf Al-Quran, ada juga wakaf husnul khotimah. Jadi wakaf husnul khotimah itu artinya apa? Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menangani saudaranya yang wafat. Untuk biaya kuburan nggak ada, untuk biaya kain kafan nggak ada, untuk memandikannya juga susah karena rumahnya di gang, ya, gitu. Nggak punya ruang untuk memandikan. Nah, kita ada program juga wakaf husnul khotimah. Jadi ada beberapa program wakaf di Percikan Iman yang bisa diikuti oleh mojang bujang. Artinya kita mewadahi orang-orang yang mau beramal. Nah, itu kembali kepada rumus al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi kita ikat hubungan kita ini dengan takwa. Yaitu dengan apa? Kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang membawa kita ke surga, ya. Wakaf Al-Qur'an, ya, itu kan membawa ke surga. Wakaf husnul khotimah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, kematian, ya. Karena ya kalau bagi orang kaya mungkin ngeluarin 2-3 juta untuk kuburan, untuk kain kafan, untuk prosesi penguburan, bagi orang yang kaya mungkin 3-4 juta nggak masalah. Tapi bagi saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan harta, 3 juta tuh berat sekali. Nah, kita bantu, ya. Oke lah, nanti saya informasikan, bisa langsung, bisa lewat nomor rekening. Ini dalam rangka apa? Kebersamaan kita ini untuk supaya membawa persahabatan kita itu membawa kita ke surga. Jangan sampai persahabatan kita cuma bersahabat begitu saja, tetapi bagaimana kita saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mewujudkan kehidupan dunia akhirat yang lebih bagus, begitu, ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu Widya bahwa Anda kalau mau wakaf jangan dari uang zakat, ya, karena uang zakat itu menurut At-Taubah ayat 60 sudah ada peruntukannya, ya, gitu. Oke.